Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, None, Encang, Encing, Enyak, Babeh. Ketemu lagi kita di channel YouTube Kartar 015 Kedaung Pamulang. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang May Day 2021 dan sejarah peringatan Hari Buruh. Hari Buruh atau biasa disebut May Day jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya. May Day adalah perayaan tanggal 1 Mei dengan sejarah yang panjang dan bervariasi, sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi yang dikaitkan dengan Hari Buruh terjadi pada abad ke-18. Peringatan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan May Day sangat lekat dengan peristiwa yang terjadi di lapangan Haymarket, Chicago, Illinois, Amerika Serikat AS pada tanggal 4 Mei tahun 1886. Saat itu terjadi peristiwa Haymarket. Mereka mogok kerja dengan cara turun ke jalan. Kaum pekerja saat itu muak terhadap dominasi kelas borjuis. Polisi turun ke jalan hingga menembaki para demonstran. Korban luka dan tewas berjatuhan. International Working Men's Association dalam sidangnya di Paris 1889 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia. Peringatan Hari Buruh sempat dilarang, diperbolehkan, hingga dijadikan hari libur nasional. Dalam aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional itu, massa menolak RUU Omnibus Law serta meminta pemerintah dan pengusaha untuk menjamin kelangsungan hidup buruh. Mulai pada era Presiden pertama RI Soekarno. Saat itu Hari Buruh dirayakan dan Bung Karno selalu hadir dalam perayaan. Bung Karno menyampaikan kepada para buruh untuk mempertahankan Politieke Toestand. Itu adalah sebuah keadaan politik yang memungkinkan gerakan buruh bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas mengkritik, dan bebas berpendapat. Selain itu buruh juga harus melakukan mass forming, yakni proses pembangunan atau pengakumulasian kekuatan. Mass forming dilakukan melalui pewadahan setiap aksi dan perlawanan kaum buruh dalam serikat-serikat buruh, menggelar kursus-kursus politik, mencetak dan menyebarluaskan terbitan, mendirikan koperasi-koperasi buruh, dan sebagainya. Tapi pada era Presiden Soeharto, Hari Buruh tidak dirayakan karena identik dengan ideologi komunisme yang saat itu sangat dilarang keberadaannya. Langkah awal pemerintahan Soeharto untuk menghilangkan perayaan May Day dilakukan dengan mengganti nama Kementerian Perburuhan pada Kabinet Dwikora menjadi Departemen Tenaga Kerja. Saat ini kementerian itu adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan bukan Kementerian Perburuhan. Menteri Departemen Tenaga Kerja Awaludin Jamin saat itu berusaha meniadakan perayaan Hari Buruh pada Mei tahun 1966, tapi gagal karena buruh masih kuat. Setahun kemudian barulah dia berhasil meniadakan Hari Buruh. Era Reformasi. Tuntutan untuk mengadakan kembali Hari Buruh bergema lagi saat era Reformasi. Ribuan mahasiswa dan juga buruh berdemo menuntut diadakannya lagi Hari Buruh dan dijadikan libur nasional. Demo masih bergema dan makin besar tuntutannya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu massa menuntut revisi UU Ketenagakerjaan hingga jaminan sosial. Keinginan para buruh untuk libur pada Hari Buruh terkabul setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal berdiskusi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajarannya pada 2013. Sekian info dari kami mengenai May Day 2021 dan sejarah peringatan Hari Buruh. Sekiranya kita bisa mengambil tindakan positif dari sejarah tersebut. Jalan-jalan ke Kota Batu. Adanya di Jawa Timur, Kota Malang. Kalau memang nanti kita ada waktu, boleh kita bertemu lagi dalam waktu panjang. Nantikan info berita-berita penting dari kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.